Shalom, ketemu lagi hari ini. Entah apanya yang kok merah, kok merah. Oh merah om. Ya iyalah merah kan kemarin udah saya bilang nanti dia bakal ini hijau ya kan. Kita masuk dia longsorin lagi. Tapi nggak apa-apa. Ya udah memang begitu. Jangan takut ya. Sementara ini memang eh, si pos-pos ini kurang ngajar, dia dam habis supaya kan saya ada cerita ada future kontrak yang harus di ini ya kan tanggal 28, maka mereka banting terus ke bawah Bitcoin nanti udah dibawa. Nah, baru perpanjang dia punya future kontrak tanggal 28. Ini lain case lagi sama si Elon Musk. Elon Musk kemarin itu pas dia marah kan damnya dikit, sebenarnya nggak panjang dia punya ini kan. Nah, yang paus kurang aja ini pakai kesempatan ini menyelam di air keruk sekalian dia banting gitu. Jadi sekalian Elon Musk-nya juga tambah jelek gitu ya kan, orang pikir semuanya ulah, enggak juga, paus ini juga manfaatkan kesempatan. Tapi nggak usah takut kalian, ini saya buat jangan-jangan CL loh, apalagi pegang-pegang koin bagus. Ada tuh pak apa tuh dia pegang BNB, jangan loh, jangan kamu cut loh sayang. Ini bulan 6 nanti dia ada event NFT-nya itu cepet balik lagi, itu cepet ngebannya nanti. Orang ini begini, nanti udah taken kontrak future udah kelar, itu cepet juga mereka naikkan lagi gitu BTC. Nah, altcoin ikut lagi naik terus, yang ada event-event semua ya kan. Sebab ini Juni banyak sekali event. Jangan kalian CL loh, jangan karena takut ini itu, sayang kalian rugi habis kalau kalian CL. Saya dari kemarin saya ingatkan, jangan cut loss, jangan cut loss. Ada yang cut loss nggak takut ya, inilah mental uji mental. Mas saya bilang di kripto ini sangat fluktuatif, sangat volatile. Kalian kalau yang nggak kuat mental, sebaiknya janganlah main-main scalping mau ini itu. Beli yang fundamental kuat, invest, jangan lihat-lihat, tunggu gitu ya. Atau yang memang mental nggak kuat ya jangan gitu, mending beli emas gitu ya. Oh ya, ngomongin emas juga gitu, ada mereka kadang sebagian yang dari institusi atau yang hedge fund, sudah hedge fund kebanyakan dia jual, dia alihkan ke emas. Belakangan emas naik terus ini. Untung tuh Mas yang Mojokerto 2 minggu 2 minggu lalu bilang mau lepas emasnya, mau all in di kripto. Saya bilang jangan. Nah itu tuh, maka saya bilang apapun, nah ini belajar lagi kalian ya, jangan pernah all in ke satu titik gitu ya. Harus dibagi, investasi itu harus kita pecah bagi. Jadi kayak gini ya, kondisi dam gini ya, saya nggak pusing. Kenapa? Saya sekarang sedikit emas saya lagi profit gitu, yang ini saya tungguin gitu. Lagi dia ini ya udah, tadi saya nambah muatan dikit, nggak tahan lihat murah sekali kan, ya udah tambah muatan lagi gitu ya kan. Nah makanya nggak boleh invest itu, kalian harus pecah, nggak boleh all in di satu gitu ya. Itu kalian pelajari. Nah, juga di dalam kripto, ke koin yang kalian suka di situ kalian benam juga nggak boleh. Bagi berapa koin kan, lihat tuh, walaupun dam-dam gini ada yang koin tetap kuat, di dam cepat sekali dia ngeban lagi kalau lagi mau. Lagi kemarin saya baru ngomong sintetis yang entah hari itu dia udah sell atau belum. 2 minggu lalu juga tanya, kok gimana sushi gimana, saya bilang ya. Ada yang nanya sushi nggak sabar, saya bilang tunggu ya kan. Saya nggak tahu kenapa tapi pasti dia naik. Naik sushi lagi ngedam-ngedam gini, lihat tuh. Kalau kalian CL sayang, maka saya bilang harus sabar. Kalian kalau mau invest harus belajar sabar. Kalau anda nggak punya kesabaran, anda rugi. Sebaiknya jangan gitu. Lebih baik anda simpan ke logam mulia yang ada resiko, tunggu pelan-pelan. Beli logam mulia juga sekarang, kamu beli emas langsung kamu rugi gitu kan, kalau kamu jual kan. Jadi namanya invest itu lihat jangka panjang gitu ya. Jadi saya harap kalian, saya buat videonya agak saya tenangin, jangan kalian CL karena bulan sabar dikit, tunggu dia habis kontrak diteken, untuk kontrak ke depan diteken ya kan. Itu udah di style naik lagi gitu ya kan. Nah terus bulan 6 udah masuk event, banyak event, apalagi yang pegang koin-koin bagus kayak BNB gitu ya kan. Jangan takut, jangan takut, itu naik lagi nanti ya.
Pokoknya lagi koin-koin kuat gitu nggak ini. Nah, ada juga yang lebih lucu, mbak-mbak apa tuh, Mbak Pranota. Kok dah merah, dia gambar nangis kan. Tapi udah tuh, kok nggak tahan mau serok apa kok katanya. Ya sih nggak tahan, gue juga nyerok tadi itu nyerok dikit, gue nggak tahan terlalu murah gitu. Ya, nggak usah takut. Jadi jangan CL, sabar ya. Masuk bulan 6 itu satu persatu kalian bukan kejemput, profit saya bilang ya. Apalagi koin-koin yang kita pegang itu klaim fundamental kuat, nggak usah takut. Ada event lagi mereka ya. Cardano ada event, nanti Theta, Tifol ada event, Habar juga ada event, semua banyak ada event. Fed, uh, itu Vicen juga ada event. Itu One, lihat tuh One. Matic sayang ya, kita dapatnya dikit loh ya, nggak nyangka Matic ya, naik gitu kenceng. Tapi ya gitulah rezeki, udah syukur lah, udah target saya tembus $2, ternyata dapat di 2, udah jadi gitu. Ya syukurlah, udah ini. Kalau dia mau lebih dari itu ya rezekinya nggak sebesar gitu, terus bersyukurlah apa yang dapat ya kan. Yang lucunya ada yang nanya lagi, kok bahas Matic, dia nggak tahu kita udah profit, udah TP lagi. Tadi ada lagi ya, kok Celo gimana Celo? Celo kita juga udah TP, udah untung, masih nanya Celo lagi. Ada yang telat lagi, siapa? Dia seharusnya kemarin di TP, nggak di TP. $7 lebih, 100 ribuan nggak di TP. Ya udah turun lah, udah tahu kondisi gini. Mudah-mudahan ini sabar 2-3 hari ini, kalau dia hijau kayaknya habis malam ini saya rasa nanti dia mulai settle ke hijau lagi. Besok hijau full kalau lihat cara kerjanya si pos ini ya. Saya agak yakin besok hijau, lusa hijau lagi gitu ya. Nah, jadi sabarlah. Kalau kalian yang agak jauh selisih, misal sekarang dam begitu jauh BNB atau koin-koin lain yang kuat gitu ya, nggak usah takut. Bulan 6 cepat sekali dia ngeban gitu. Ya mereka udah taken kontrak, nanti future kontraknya BTC udah ini, udah dia mainkan naikkan ke tinggi lagi nanti. Nah udah, kalau koin-koin dengan yang ada event cepat juga naik lagi gitu. Maka kalian jangan takut gitu ya. Jadi video hari ini saya kasih itu aja supaya kalian tenang, jangan takut kondisi begitu, karena ini di penghujung kuartal bulan 6, kuartal kedua kan, itu banyak koin yang juga harus dinaikkan gitu. Jadi nggak usah takut, kadang koin-koin sampah aja naik, apalagi kalau koin bagus yang ada event ya. Nggak usah takut, apalagi bapak apa tuh tadi, dia whole BNB katanya, nggak usah takut pak, nanti ngeban anda bukan kejemput, profit tetap profit ya. Itu jadi itu aja saya rasa hari ini, singkat sia-sia ini ya, video hari ini nggak terlalu ini ya kan. Yaudah, gua masih ada waktu dikit, sia-sia bahas sedikit koin lah, nambah wawasan kalian juga lah ya kan. Uh, Hari ini gini, saya kasih koin apa nih? Ada yang tanya, ada yang suruh review koin yang saya nggak ini, misal dikit-dikit kalian yang kalian udah ngerti, kalian bisa beli koin itu, berarti kalian ngerti swap. Saya nggak bahas lagi karena saya target untuk orang awam yang standar, mereka kebanyakan di Indodax ya. Yang gaptek atau orang-orang ini ya, orang kecil, mereka saya lebih fokus ke sana semua. Saya lebih ke ini, enggak, kalau kalian suruh saya review koin, student koin gitu, saya nggak bakal review ya, karena target saya itu untuk lebih meluas orang-orang yang bisa ini gitu ya. Juga kalian udah beli koin, nggak perlu saya review. Sebelum kalian beli, kalian swap koin itu, seharusnya kalian udah ngerti fondasinya gitu ya. Nggak mungkin kalian nggak ngerti beli koinnya. Jadi saya lebih suka review yang untuk orang awam, yang semua rata-rata bisa invest gitu ya. Yang agak gaptek kan, ini saya punya channel juga banyak emak-emak, ibu rumah tangga yang rada gaptek, cuma bisa pakai Indodax, buy sell gitu ya, TP gitu aja ya kan. Jadi saya harus lebih perhatikan itu daripada kalian yang lebih melek teknologi, kalian ngerti swap suruh saya review. Mending kalian minta review di coin yang promote coin itu ya gitu. Bukan saya nggak ini, saya lebih pikirkan ke
kaum lebih lemah, lebih gaptek gitu ya. Saya juga termasuk orang gaptek. Saya bukan orang IT, saya orang gaptek juga gitu. Ya. Makanya saya agak suka review yang koin untuk kebanyakan orang bisa bisa beli gitu. Ya, yang bisa invest gitu. Hari ini saya coba bahas apa kok? Ini aja saya pilih ini kebetulan ini Kosmos lagi ikut banyak orang nggak tahu gini sekalian juga supaya kalian belajar ya. Ini kita lihat nih, ini si Elon Dam saya buka ini kali ini Dampara ini paus dari Cina F2 Pool itu bajingan paus itu yang ngepam. Tapi apa mau dibilang, mau kalian salahkan dia Cina? Enggak, karena mereka pintar, lebih cepat, lebih tahu melek teknologi. Nah disinilah kenapa saya buat channel ini. Saya suruh dari akhir tahun kemarin, saya suruh semua belajar, belum telat ya, belajar. Kalian apalagi anak-anak muda belajar teknologi. Lihat tuh mereka yang melek udah tahu Bitcoin itu future itu. Mereka jauh sebelum 10 tahun lalu ya, ada yang 8 tahun lalu udah ini kumpulin itu Bitcoin, udah saving gitu. Mereka bisa lihat future gitu teknologi. Nah kita Indonesia terlambat selangkah, tapi sekarang terlambat belum. Kalian ada kesempatan sekarang, makanya saya suruh belajar kalian, jangan kalah. Kalian jangankan bandingan dengan India aja kalah kalian gitu ya. Dari segi pilih koin fundamental kalian nggak ngerti. Anak-anak India nih, maka saya mau bahas ini koin satu Cosmos. Kalian nggak tahu, kalian BNB, oh cuan otak di kan percuma. Kalau ke depan 4 tahun ke depan itu udah saya bahas dengan banyak mereka, anak-anak di Amrik yang di kripto ya, mereka juga ngelihat ya tahun 2017 bulan 2021 ini bulan masih banyak yang boleh lah kalian beli koin micin spekulatif. Tapi kemungkinan 2024 nanti 2000 itu semua kalian harus ngerti fundamental. Karena jelas-jelas nanti yang akan naik yang enggak mungkin persentase dari spekulasi koin-koin micin sangat bawa nanti. Kebanyakan orang udah semua mulai paham, ngerti. Semua negara sekarang banyak belajar gitu. Jadi pasti nanti ke depannya mereka invest itu yang memang based on fundamental, proyek-proyek, ada proyek apa di belakang yang dikerjain, orang semakin pintar. Nah kalian anak-anak Indo belajarlah ya. Saya suka rekomen kalian ke channel-channel lain yang bisa untuk menambah edukasi kalian. Itulah tujuan saya ya. Nggak perlu banding-bandingkan si YouTube ini, ambil positifnya masing, ada semua nilai positifnya ya. Saya suka anak-anak muda yang ini kayak saya introduce si Christian Victorious. Saya nggak kenal orangnya, tapi saya lihat anak itu ngerti dan anak itu mau berbagi sebenarnya. Cuma masih muda, kadang cara ngomongnya agak ini ya, kalian jangan tersinggung juga. Dia stres, saya rasa stres loh buat YouTube gini. Saya aja, dia ada temen saya sendiri stres banget gitu. Makanya saya ala kadar aja, yang penting niat saya itu tersalurkan buat kalian gitu ya. Terus Kendrick Halim, lihat tuh dia buat chartnya, kalian belajar ini ya. Saya cuma ngebacot, saya nggak perlu coret-coret. Kalian mau lihat coret-coret di channel lain gitu, tambah ini, jadi serap di sana, serap di sini ya kan. Apa yang ini tambah buat kalian, serap aja gitu ya kan. Jadi saya bahas ini Cosmos. Cosmos itu salah satu koin yang sangat bagus, yang orang Indo kurang ngerti juga. Dulu saya ada bilang Celsius, nah dia sebagai exchange kalian nggak ngerti, maka kurang laku. Fondasinya kuat juga, tuh lihat tuh dia stable. Nah ini saya nggak ngomong Celsius, saya bahas Cosmos. Cosmos ini salah satu dia Tendermint blockchainnya ya. Dia sebagai hub, dia penghubung kayak bridge gitu. Jadi sebenarnya kalian BNB kalian nggak tahu bahwasanya Cosmos itu dia tulang punggung dari transaksi BNB loh. Terus Ethereum juga ya, dia penting itu. Nah orang India, anak-anak India, Cosmos itu paling banyak yang simpen apa? Anak-anak India loh. Anak-anak India melek teknologi, dia ngerti, dia pelajari itu koin. Oh Cosmos bagus banget rupiah, dan masih undervalue sebenarnya Cosmos ini ya. Dengan teknologinya itu ya. Jadi begitulah kalian harus improve, harus tahu ke depannya. Nanti kalian invest pasti harus pilih-pilih koin begitu, yang kalian harus mengerti fundamental. 2025 nanti itu kalian lihatlah ya, yang
orang naik nanti yang bisa itu yang memang benar-benar fundamental, udah nggak kayak eh, tahun ini atau tahun masih banyak koin-koin micin yang nggak gena-gena gitu. Kamu boleh lihat ke depannya itu tinggal kurang kurang dari 20% ya gitu. Jadi mau invest yang ini, jadi inilah kalau kita melek gitu ya, tinggalkan yang berita-berita enggak ya kan. Indonesia tuh udah harus, kita ketinggalan jauh. Kalau kalian tahu, lihat dunia luar, kita itu ketinggalan jauh. Jangan lagi dengan terbenam dengan perseteruan agama lah, perseteruan politik, rakyat diadu domba, kebodohan yang terus bertambah gitu. Kita udah harus melek kalau mau negara kita maju gitu ya. Pertama ya harus majukan keuangan kita. Nah, kalian harus belajar investasi yang benar gitu, harus ngerti gitu. Keuangan kalian mantap, kalian yang udah jadi orang tua bisa biayakan anak sekolah untuk lebih lagi mendapatkan pendidikan yang lebih ini ya kan. Nah, itu salah satu contoh aja saya kasih ya gitu. Cara pilih koin aja, anak India mereka ini Cosmos itu terbanyak yang simpen stakingnya anak India loh. Mereka tahu itu Cosmos bagus gitu ya. Orang Indo tahu cuan, oh BNB cuan, dia nggak tahu tulang punggung transaksinya itu. Kalau si Cosmos nggak ada, dia nggak ada transaksinya gitu. Karena banyak ekosistem misalnya yang lari dari Ethereum itu mau masuk ke Binance Smart Chain lah, atau Binance itu sebagai ini istilah jembatan. Istilah gini pandangan, kamu mau uh, nyebrang dari satu pulau ke pulau lain itu karena bukan pakai pesawat, harus jembatan gitu kan. Misal kayak di Palembang jembatan apa namanya yang merah, jembatan penyeberang. Nah, Cosmos itu sebagai jembatan gitu. Tanpa itu nggak bisa nyebrang transaksinya gitu. Ya, betapa pentingnya. Uh, jadi makanya uh, kita generasi muda ini harus pelajari semua gitu, apa teknologi dan perkembangan teknologi sekarang ngeri cepet sekali gitu ya. Kayak saya ini orang yang ketinggalan, kalian anak-anak muda lah, ini banyak yang manggil saya om gitu kan ya, pasti kalian masih yang 17, 18, 19, 20, 21, 22. Harus melek kalian, jangan malas untuk belajar. Jangan pikir oh saya tamat SD selalu saya ulang-ulang SMP. Nggak masalah kalau Anda mulai sekarang masih suka belajar baca, belajar ngerti gitu. Ya, itu aja saya sampaikan hari ini. Jadi mudah-mudahan ada satu masukan positif juga buat kalian ya. Saya juga berharap youtuber-youtuber yang lain saling mengedukasi biar bangsa kita itu anak-anak mudanya jauh lebih positif, lebih smart ya kan, lebih ini lagi ya, harus mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara lain gitu ya. Itu aja pesan saya hari ini. Tenang, jangan di CL ya, CL nanti ini gue capek ngomong, kopi dulu. Udah ngopi nggak, lupa deh ya. Tenangkan diri, jangan jangan buat meme nangis lagi ya kan. Gue capek juga gue ininya. Oke, jadi sampai di sini dulu video hari ini. Semoga mendapat masukan positif buat kalian. Santai, bertahan di dalam goyangan paus ya kan. Badai pasti berlalu. Salam Rio dari Tokyo. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.